Ini salah satu mahasiswa UNP yang setahun nggak kuliah di UNP. Di sana tuh orangnya lebih santai, dosennya juga santai. Bahkan dosen itu ngajar sambil duduk di meja, duduk di meja, di atas meja, serius. Alhamdulillah keterima di ZHM Hotel Di posisi Sales and Marketing. Aku salah satunya yang Satu masuk ke divisi itu. Hello everyone, welcome back to Get to Know Podcast. Kembali lagi sama aku, Iva. Dan di episode kali ini kita dapat kesempatan untuk syuting di studio yang super bagus ini. Karena sebelumnya kita cuma bisa berkesempatan di lab call ya. Dan sekarang kita gotta change to syuting di tempat ini. Dan bersama bintang tamu yang spesial juga. Please welcome Raja Ayudhya Putri Hairani. Hai. Oke, panggilannya Bisa Putri, bisa Ayu, tapi sebenarnya dari kecil dipanggil Putri. Cuman akhir-akhir ini dipanggil Ayu karena suatu tragedi. ada ceritanya Ada ternyata ya? cerita di balik itu. Oke, kita tanya-tanya namanya dulu. Boleh. Pertama, ini adalah satu-satunya raja yang bisa diundang ke podcast ini. Ya, darah biru. Darah biru ya. Dari mana sih? Sebenarnya nama raja itu nama turunan orang Melayu. Kalau misalnya orang Melayu asli itu pasti ada nama rajanya. Jadi sebenarnya kamu tuh bukan orang kesekian yang nanya kenapa sih namanya raja gitu. Setiap kali aku ditanyain nama panjangnya siapa, raja gitu, pasti kayak kok raja bukan ratu gitu. Ya kayak sebenarnya kesel dapat pertanyaan itu setiap saat. Cuman ya gimana, udah dari lahir gitu. Bahkan aku sakit selama 21 hari itu demam, dan aku tuh nyalahin ayah aku, bilang gini, kayaknya nih demam karena salah nama deh. Tapi biasanya ada kan Namanya kayak gitu. keberatan, Namanya keberatan. Dia aku nyalain nama aku. Tapi sekarang udah mulai legowo dengan nama raja ini karena berarti aku keturunan darah biru. Darah biru. Oke, aku kayaknya panggil Putri aja deh. Mulai Putri. Putri ini adalah putri kedua ya yang kita undang. Sebelumnya itu ada Putri Linko. Sekarang kita undang Raja Ayudhya. Dan kebetulan Raja Ayudhya ini adalah awardee ISMA juga dari Palachi University. Sama kayak Putri yang sebelumnya, sebenarnya tragedi nama Ayu tuh dari situ gitu. Nama aku tuh kan Putri biasanya. Cuman karena di sana itu udah ada Putri juga, orang tuh bingung manggil apa, ini Putri yang mana sih gitu. Jadi kayak aku ngalah, aku bilang udah panggil aja aku Ayu. Kan lumayan dapat nama cantik. Dan fun fact, kita satu kelas, Ya. satu konsentrasi literatur ya. Ya, which is di angkatan BP 2020 itu cuma 11 orang loh. 8 orang yang aslinya mah. Oh iya ya, 8 orang gitu ya. Sesedikit itu gitu. Sedikit itu nggak tahu kenapa nggak ada Nggak tahu kenapa. literatur. Tapi seru sih, kayak les private gitu gak sih jadinya? Setiap kali di kelas tuh ngerasa kayak lagi ikut les sebenarnya. Iya kan? Nggak kayak lagi kelas. Sepi banget gitu, kayak Jadi gitu tenang. aja sih. Lebih tenang, betul. Hidup literatur. Join literatur guys. Jangan literatur guys. Tapi Iva penasaran sih, kemarin udah bincang-bincang sama Putri kayak generalnya ISMA tuh apa sih gitu kan. Mungkin Iva tuh sekarang tuh masih kepo sebenarnya. Kan kebetulan sama nih kampusnya Iya, Palachi sama. University. Nah, di kampus Ceko itu apa sih yang bedain sama kampus kita gitu, kayak apakah cara belajarnya atau tugas-tugasnya? Cara belajarnya sih menurut aku di sana tuh orangnya lebih santai, dosennya juga santai. Bahkan dosen itu ngajar sambil duduk di kursi pakai kaos. Ini duduk di meja, duduk di meja, di atas meja, serius. Sumpah banget ya, serius. Kayak santai banget. Terus juga murid-murid di sana tuh pada berani nanya. Kalau di sini kan kita pada malu-malu mau nanya gitu. Iya, Mahasiswa di sana bahkan berani kayak apa sih namanya tuh, kalau misalnya bukan ngelawan dosen sih, kayak adu argumen. ada argumen sama dosen. Biasanya kita nggak berani ya, takut Iya, nilai iya. kita diturunin gitu. Tapi sekarang berani gitu. Berarti lebih leluasa berdiskusi mungkin. Benar, itu dia. Ada ini juga nggak sih kayak presentasi gitu, disuruh bikin PPT? Iya, ada waktu Oh, itu ada. mata kuliahnya itu Introduction to School Education and Psychology. Kami disuruh presentasiin tentang mitos-mitos dari belajar, dan waktu itu aku mempresentasikan mitos yang namanya multitasking. Jadi sebenarnya itu kita tuh nggak bisa yang namanya multitasking.
kita tuh bisanya text switching. Jadi misalnya kita lagi dengar musik sambil nugas. Sebenarnya tuh kita nggak benar-benar dengar musik sambil nugas, tapi pas kita nugas, terus kita lagi nyanyi, itu sebenarnya kita lagi mengalihkan tugas kita. Makanya kalau misalnya kita lagi ngerjakan suatu pekerjaan itu, seharusnya difokusin satu aja biar kita tuh nggak switching text dan itu malah memperlambat pekerjaan kita. Oh gitu ya. Tapi aku sempat dengar sih kayak yang multitasking itu kayak katanya cewek lebih jago nih multitasking. Ternyata enggak ya? Enggak. Psikolog juga ya? Enggak. Sebenarnya itu kita cuman lebih pandai aja dalam mengalihkan tugas kita. Oh gitu. Tapi psikologi tadi Putri ngomongnya. Iya, school Berarti apa? school? Itu jadi kayak psikologi dasar dari tentang sekolah. Jadi kita belajar bagaimana psikologi dasar di pendidikan gitu. Oh, tapi beda kalau di UMP kan kita di sastra Inggris psikolinguistik tuh. Nah, kalau di sana beda emang beneran psikologinya gitu. Iya, Tapi di dasarnya untuk dasar pendidikan. pendidikan. Oh gitu. Ada lagi nggak sih kayak mata kuliah lain yang asing gitu, yang belum atau nggak diajarin gitu di UNP? Ada namanya tuh historical Olomouc. Itu tuh belajar tentang sejarah kota Olomouc. Biasanya kita kalau misalnya dengar sejarah, aduh males banget ngantuk kayak kan. Bawaannya. Tapi aku nggak pernah ngantuk soal pelajaran itu. Serius, kenapa? Karena kita diajak jalan-jalan keliling kota Olomouc. Oh, Iya, jadi sambil tur gitu. kita sambil tur. Terus bahkan waktu itu pernah diajak ke katedral di Bukit. Wah, itu kayak seru banget. Kita tuh kayak diajak jalan-jalan. Bukan, beda kalau lagi ya? itu beda. Dia ceritain ya kemarin yang tentang jasa. Iya, si Putri Linko ceritain jasa nih kemarin. Iya, itu juga Gimana katedral? Terus? katedral di atas bukit. Jadi kayak diajak jalan-jalan gitu kan. Dan biasanya kita tuh jalan-jalan pakai kaki, maksudnya jalan kaki gitu kan. Tapi waktu ke katedral tuh karena perjalanan lumayan jauh, sekitar 30 menit, kami naik bus. Oh gitu. Seru pokoknya. Terus dosennya yang jadi tour guide-nya Iya, setiap saat tuh, setiap minggu tuh kayak gitu. Seru banget gak sih? setiap minggu ketemuan dong. Seseru gitu ya. Iya semua. Sumpah kalian semua harus join ISMA. Tapi kesulitan gak sih, kan di sana full English kan? Ya, Kalian iya sih kesulitan full nggak sih? English. Bahkan orang sana tuh sebenarnya nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Gitu. Aku tuh pernah waktu pertama kali sampai, nggak pertama kali sih, kayak minggu-minggu awal sampai, kan kami belum punya kartu, jadi masih mengandalkan wifi. Terus pas mau keluar mau nengok maps nggak bisa dong. Iya. Nanya dong ke orang situ, kayak mau nanya mall gitu. Terus lokalnya, lokal orang lokal apa nggak bisa. kita nggak bisa ya. Saya jawab dan kami jadi bingung-bingung. Ini kayak kita hanya bisa mengandalkan intuisi. Oh gitu. Pakai sign language. Iya, pakai. Di sana emang kayak gitu, tahu belanja juga kayak gitu. Tuh. Surprisingly ya. Perbedaan kultur ya. Mungkin karena di Eropa kali ya belum terlalu masih pakai bahasa daerah masing-masing. Kemarin tuh Putri Linko sempat cerita katanya sempat ada yang apa sih namanya? Rasis. Oh, itu. Iya, Putri ngalamin juga nggak? Enggak, kalau rasis. Kebetulan alhamdulillah baik-baik sih di sana. Aman-aman aja ya. Ada lagi nggak yang seru gitu, yang pengalaman yang tak terlupakan lah? Ini udah dari tahun berapa sih, lupa? 2022. Kedua ya, semester 5 waktu itu kan ya. Kita nggak ketemu. Iya, kita nggak ketemu setahun loh. Iya. Nah, itu dia satu lagi. Ini salah satu mahasiswa UNP yang setahun nggak kuliah di UNP. Kenapa sebosan itu dengan UNP? Kita explore. iya, Tentulah explore. ilmu sampai ke negeri Ceko. Oh gitu ya, peribahasanya Berubah. Tapi karena kita dikasih chance itu juga nggak sih, makanya kita kayak wah seru nih kuliah di UNP gitu, banyak kesempatan-kesempatannya. Bersyukur sih ada kampus Merdeka. Iya. Kan. Terus ditambah departemen kita sangat support. Iya, sangat mensupport kajur. Dosen kita support banget sih. Benar. Semangat. Sampai cerita menarik tadi. Apa Ada nggak yang masih membekas gitu di memori, kan udah dari 2022 nih. Sebenarnya banyak sih. Pertama itu masalah di dorm. Di dorm aku dulu pernah ada, karena kan itu kan masuk tuh pakai access card. Tapi itu di lantai bawah, Iya. di pintu utamanya itu sering dibuka sama orang. Padahal kan lagi autumn sama winter, kayak seharusnya itu ditutup pintunya biar yang masuk tuh cuma yang punya access card gitu. Oh. Tapi waktu itu tuh dibuka gitu kan. Terus tuh karena kami tuh di lantai paling atas, kadang-kadang tuh mendengar suara kayak tepuk kaki di atap. Di atas. Iya, jadi tuh kan ngerasa kayak ini horor banget nih tempat gitu kayak. Ternyata tahu nggak, apa itu homeless yang diam-diam masuk ke tempat kami, ke dorm kami. Dan dia tuh selalu tinggal di loteng. Kalau misalnya lagi jam-jam pagi orang-orang beraktivitas, terus pas malam dia turun ke lantai kami buat duduk di sofa.
dan dia sering masuk ke dalam dapur makanan. Ketahuan itu gara-gara aku sama teman-teman aku kan sering kayak misalnya pergi ke kamar teman aku yang lain. Nah waktu aku nyebrang ke kamar teman aku yang lain itu kan ngelewatin dapur tuh. Gue lihat ada orang tidur di situ, kaget awalnya, kirain setan atau gimana. Itu ternyata ya itu homeless gitu. Awalnya kami ngebiarin terus lama-lama kesel karena makanan kami nih. Serem pertama kalau misalnya pulang ke kamar gitu kan, misalnya dari kamar teman kembali ke kamar kita ada orang, itu kan serem. Lebih kasihan juga sih. Iya kasihan, kayaknya tuh ini deh refugees Ukraina. Oh gitu. Lagi perang ya. Iya, jadi setelah beberapa minggu dibiarin akhirnya kami berani buat lapor ke landlordnya karena takut. Tapi kayaknya Iva tuh sebenarnya masih mau menguli Isma nih. Cuma karena anak yang satu ini sibuk banget, banyak kegiatannya, jadi kita harus beralih topik ke magang. Betul sekali. Jadi Ceritakan. setelah aku ikut ISMA semester 5, ya kan, aku balik nih kuliah. Waktu itu masih ngerasain apa sih namanya, kayak sedih, pos balik gitu kan. Setelah balik itu sedih-sedih gitu kan. Nah terus aku kuliah nih, kuliah seperti biasa. Dan aku ngerasa sebenarnya waktu kuliah tuh banyak ketinggalan gitu kan, karena nggak masuk sama 1 semester. Udah ngerasa ketinggalan kayak gitu, aku bukannya tekun untuk mendalami lagi literaturku, aku malah daftar magang guys, MBKM. Merdeka ya. Jadi aku cuma kuliah 2 minggu di UMP. Habis itu aku daftar magang dan alhamdulillah keterima di ZHM Hotel. Di posisi Sales and Marketing. Aku salah satunya yang Satu masuk lagi. ke divisi itu. ceritakan, silahkan. Jadi tuh kayak Kenapa gini. bisa ke sales marketing nih, anak sastra Inggris apa korelasinya sama marketing gitu? Sebenarnya aku juga bingung ya. Waktu itu tuh kami tuh aduh aku lupa berapa orang, pokoknya ada 11. Tapi kayaknya sih 11 ya. Dari Jepang ada, terus dari sastra Inggris ada gitu. Nah itu tuh kami tuh ini dong interview. Awalnya tuh aku udah siapin list interview karena aku sebelumnya pernah ikut interview juga kan. Aku udah siapin beberapa pertanyaan, udah latihan, pokoknya udah mau interview. Ternyata kami tidak ada interview. Kami cuma disuruh perkenalin nama pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Disuruh berdiri perkenalin nama gitu. Ya udah habis itu aku sama teman-teman kan perkenalin nama. Terus habis itu langsung ini pembagian divisi. Tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aku masuk sales marketing sendiri. Berarti seleksinya dari mana tuh? Penempatannya berdasarkan apa? Ini berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan ini sih CV. Kami juga ada ngumpulin CV. Oke. Mungkin dari privilege ISMA kali. Mungkin kali ya. Banyak kali ya privilege ISMA. Kayak ISMA. Tapi di departemen aku tuh juga ada tahu ini orang yang lulusan sastra Inggris juga. Jadi sebenarnya kita ini anak sastra Inggris luas kok cakupannya. Bahkan ya? direktur hotelnya itu Anak sastra Inggris. Yes, di UNP. Serius? Alumni UNP. Oh ini. Sastra Inggris loh. Tapi itu harus kita ini sih kayak show up gitu. Iya benar. Sastra Inggris tuh nggak cuma di les-lesan doang. Kita bisa apa namanya itu ya, menjajah. Iya, menjajah semua lapangan pekerjaan guys. Karena kalau menurut aku sih yang bisa dijual dari kita tuh komunikasi kita ya, bahasa Inggris juga. Terus ya begitulah, kita bisa masuk menjajah semua. Critical thinkingnya juga sih. Aku ingat banget kata Dening. Apa tuh? Sastra itu yang diiniin critical thinking. Yang bisa dijual kan? Yang bisa dijual. Critical thinking. Benar. Jadi kita harus pandai berpikir kritis. Ada pengalaman menarik selama magang, Bu? Menarik semua sih menurut aku. Ada kayak tamu-tamu asing gitu, ada nggak? Itu aku jadi orang yang dipercayain buat courtesy breakfast bule. Karena jadi kalau misalnya di hotel itu setiap kali lagi sarapan kan sarapan itu dari jam 8 sampai jam 10 jadwalnya. Nah itu tuh bagian sales marketing, kita tuh courtesy breakfast namanya. Kita tanya ke tamu itu pengalaman mereka menginap bagaimana, terus kalau misalnya makanannya hari itu gimana, ada yang kurang nggak. Kalau misalnya ada yang kurang kita sampaikan ke departemennya. Misalnya kurang di selimutnya atau apa, berarti kita sampaikan ke housekeeping. Kurang di makanannya, berarti kita sampaikan ke bagian F&B-nya. Oh gitu, pakai bahasa Inggris dong. Oh iya dong. Nah di sana mungkin iya kali ya yang dibutuhkan. Benar-benar. Keren guys. Itu magang merdeka berarti ada tiap tahun ya? Apa gimana? Iya. Berarti yang junior nanti bisa
apply juga itu. Udah tanya-tanya ke jurusan sih. Oh, tanya ke jurusan, lagi buka lowongan nggak? Iya benar, itu biasanya kerjasama sih. Kebetulan kemarin itu memang direkturnya, kayaknya emang direkturnya tuh sangat sayang dengan anak sastra Inggris karena memang sentangnya ke kajian tuh Gitu. ada nggak nih anak sastra yang bisa join untuk magang. Privilege lagi. Iya privilege guys, makanya alhamdulillah sih masuk sastra Inggris UNP. Bersyukur banget Menjual sastra Inggris UNP. apalagi ya? Dari IISMA dan magang, mana yang paling seru? Itulah sih ISMA. ISMA itu ya selain kita belajar, kalau misalnya emang kita bisa manage waktu, misalnya pas lagi liburan, ya bisa kita liburan gitu kan ke luar negeri. Misalnya kalau di PLK, TikTok ke Paris. Oh, yang diceritain Putri. Aku kan lihat story-nya. Iya. Eiffel coy. Terus kalian tahu gak sih pengalaman paling menyenangkan apa yang aku main di Paris? Apa tuh? Jadi itu kan waktu aku SMP, aku tuh ngefans sama idol K-pop dari Seventeen, grup boybandnya Seventeen. Terus waktu aku ke Paris, Aku nggak K-popers sih, tapi kayak gak apa-apa, kamu harus mendengarkan antusias akunya. Kan. Itu tuh aku tuh awalnya tuh waktu nyampe di hotel, aku scroll Instagram, terus aku nengok namanya tuh salah satu member itu Jonghan, dia tuh lagi di Paris juga. Aku tuh awalnya nggak tahu dia tuh di Paris. Aku nanya sama temen aku, ini bendera apa sih? Soalnya bangunannya bangunan Eropa gitu kan. Terus temen aku bilang, ini bendera Prancis kayak gitu kan. Berarti Jonghan lagi di sini nih, aku bilang kayak gitu kan. Terus di situ aku kayak galau, gelisah, gundah gitu kayak artis yang aku idam-idamkan dulu ada sekarang satu negara sama aku gitu kan. Nggak disangka-sangka ya. Terus tuh aku tuh sampai bilang sama teman aku yang ini nih sumpah kalau misalnya aku ketemu sama Jonghan aku bakal puasa sampai pulang. Nazar. Terus awalnya tuh di hari pertama nggak ketemu gitu kan, kayak waktu aku ke Eiffel, pas aku pulang ternyata dia juga dari Eiffel tapi nggak ketemu, kayak gitu loh, kayak gitu lah. Terus pas hari terakhir di Paris itu tuh ada demo. Di Paris tuh memang sering demo kata orang sana, dan di situ tuh akses metro nggak ada, jadi kami harus pakai taksi dan itu mahal banget. Dan satu-satunya destinasi yang bisa kami kunjungi itu cuma Louvre Museum. Kayak itulah apa ya, mana cara pronunciationnya? Itulah pokoknya. Lanjut soalnya. Nah waktu di sana tuh keliling-keliling terus kami agak bete karena waktu itu nggak bisa ngeliat lukisan Mona Lisa. Katanya tuh satu lantai yang ada lukisan Mona Lisa itu ditutup, nggak tahu aksesnya kenapa ditutup, ya kan. Ya udah abis itu kami tuh pergi ke toko kayak souvenir di dalam Louvre Museum itu, ya kan. Pilih-pilih lah souvenir yang mau dibawa, yang oleh-oleh. Terus pas aku lagi ngantri, mau bayar, tiba-tiba aku dengar di sebelah kanan aku. Jadi itu tempat ngantri itu kayak U-shape gitu loh. Oh, oke. Jadi aku dengar di sebelah kanan itu dia ngomong kayak ini, this is Lipo Balm kayak gitu kan. Itu kan bahasa Korea gitu kan. Aku tengok ke kanan. Awalnya tuh dalam hati kayak, ih orang Korea nih, gitu kan. Pas aku tengok ke kanan, Jonghan. Tolong fotoin. Aku langsung kayak gituin teman aku, kayak kalau aku sampai gak bisa ngomong, kayak bener-bener kayak deg-degan gue motor. Sumpah pas nengok dia tuh kayak artis yang aku impikan Gara-gara Isma nih. di samping aku banget gitu, kayak seneng banget sumpah. Tapi nggak dapat foto yang proper karena ternyata sama bodyguardnya nggak boleh foto. Tapi aku ada foto kayak Private time. iya sebelah-sebelahan. Difotoin sama kawan aku bersyukur. Thanks to Nadia. Nadia yang udah fotoin aku. Keren banget. Ya thanks to Isma juga. Sekarang kita kayaknya udah durasi ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya kita bakal dari closing statement mungkin dari Putri sebagai award di ISMA 2022 dan juga magang di ZHM tadi ya. Di ZHM gimana nih motivasi buat junior yang pengen daftar ISMA juga, pengen daftar magang juga, ada nggak sih tips-tips? Kalau tips mungkin menurut aku gimana ya, yang paling utama harus kita lakukan itu berani ngambil step awal. Karena orang itu biasanya paling malas ngambil step awal. Tapi kalau misalnya kita udah nentuin niat, kita udah kekeh, aku harus daftar ISMA, aku harus perjuangin ISMA, kita bisa. Jadi yang penting adalah take the first step. Tekad yang kuat. Oke, gitu aja ya. Singkat padat jelas, tekad yang kuat. Selagi kalian punya kemauan pasti harus gerak dong ya, nggak cuma mengkhayal doang. Harus ada usahanya juga. Iya, apalagi tadi udah sekian banyak privilege yang kita dengar dari awardee ISMA. Mungkin nanti bisa DM atau ada Boleh DM Instagram aku.
@aydputri. Oke, nanti kita tulisin guys. Jangan lupa di follow. Oke, mungkin sekian dulu. Kita bakal banyak lagi episode-episode selanjutnya. Kalian harus nonton, wajib subscribe juga. Dan see you till the next time. Okay, Dadah.